bagaikan terikat waktu. Selamat pagi Bu Yeti. Pagi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9, Yesi Dwi Aninda. Saya mengajar di SMPN Negeri 2 Babelan sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Di samping saya sudah ada rekan saya yang akan melaksanakan supervisi, yaitu Bu Yeti Taswab. Bu Yeti mengajar guru bimbingan dan konseling di SMPN Negeri 2 Babelan. Baik Bu Yeti, hari ini saya akan melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti saya akan mengamati jalannya supervisi di kelas yang akan Ibu lakukan. Nah, agar Bu Yeti nanti lebih terarah dan lebih percaya diri dalam melakukan bimbingan klasikal itu, jadi saya lakukan praobservasi ini. Adapun tujuan diadakan supervisi ini untuk mengetahui pelayanan bimbingan klasikal di kelas dan mengevaluasi jalannya proses bimbingan klasikal di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yeti. Jadi yang pertanyaan pertama yaitu, apa tujuan layanan BK yang ingin Ibu capai? Ya, ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum yang akan saya capai dalam layanan bimbingan klasikal di kelas adalah peserta didik itu memahami perencanaan karir sehingga dapat menentukan pilihan karir selanjutnya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Lalu tujuan khusus yang dicapai adalah peserta didik itu memahami tentang apa itu karir dan perencanaannya. Setelah itu mereka menentukan langkah sekolah selanjutannya setelah SMP ke SMA, SMK, atau MA atau MAK, atau pilihan lain sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi tujuannya tadi Bu Yeti ingin memahami ya, jadi siswa itu memahami apa itu karir, apa itu perencanaan karirnya ke depan sesuai dengan bakat dan minat siswa ya. Baik Bu Yeti. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Yeti, area pengembangan mana yang ingin Bu Yeti capai? Aspek pengetahuankah ataukah aspek keterampilannya? Iya. Ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan. Dari aspek keterampilan itu siswa mempunyai keterampilan mengambil keputusan dalam menentukan karirnya. Dan dari aspek pengetahuannya siswa memahami karir dan profesi. Baik. Jadi di sini ada aspek keterampilan dan aspek pengetahuannya ya Bu Yeti ya. Nah dari itu rancangan pelayanan BK yang ingin Ibu Yeti terapkan di dalam kelas itu seperti apa ya agar tujuannya itu tercapai? Mungkin dari strateginya atau metode pelayanannya Bu Yeti. Iya. Saya menggunakan layanan bimbingan konseling berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa yang terintegrasi dengan sosial emosional siswa. Dan saya juga menggunakan diskusi kelompok dan membagikan kelompok berdasarkan minat pilihan profesi yang dicita-citakan oleh siswa. Dan metode yang saya gunakan itu menggunakan diskusi kelompok dan siswa akan mengadakan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Baik. Jadi perencanaan yang nanti akan Ibu Yeti laksanakan itu berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yeti berdasarkan minat belajar siswa dan Ibu integrasikan dengan sosial emosionalnya juga. Bu Yeti juga menggunakan diskusi kelompok ya dengan membagikan kelompok berdasarkan pemilihan minatnya siswa ya profesinya ya. Nah dari itu media apa sih yang Ibu Yeti gunakan nanti dalam pelaksanaan supervisi di kelas? Iya, saya menggunakan berbagai media yang saya gunakan, misalkan saya menggunakan PPT, terus menggunakan word wall, terus menggunakan papan karir, terus saya menggunakan LKPD, terus saya juga menggunakan laptop, menggunakan Infocus dan papan absen dan juga papan perasaan. Jadi tadi Bu Yeti menggunakan PPT ada, ya Bu Yeti video, ada LKPD-nya juga, terus ada laptop, Infocus, tadi ada papan perasaan ya Bu Yeti ya. Terus ada papan mimpi juga dan papan absen. Nah, kira-kira kapan sih Bu Yeti akan melaksanakan kegiatan rencana tadi tuh yang udah Ibu rencanakan ya? Kapan Ibu akan mulai? Iya.
Saya akan melaksanakannya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, tepatnya di kelas 94 di jam ke-3 dan ke-4. Baik. Berarti jam ke-3 dan jam ke-4 nanti siang ya Bu Yeti ya? Iya, nanti berarti langsung kita di hari Selasa ini untuk melaksanakan supervisi kelas, yaitu bimbingan klasikal kelas yang akan dilaksanakan di kelas 94 ya Bu Yeti ya. Baik, saya akan observasi di kelas Ibu ya. Di jam yang tadi sudah direncanakan, saya akan mencatat proses kegiatan bimbingan klasikal yang akan berjalan nanti, akan Ibu laksanakan nanti. Terus setelah observasi di kelas nanti Bu Yeti, saya akan melakukan satu kegiatan lagi Bu, yaitu pasca observasi ya Bu ya. Dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Deska Agus Wijayanto. Itu Bu Yeti. Nah, baik Bu Yeti, saya akhiri kegiatan praobservasi ini. Lalu dari percakapan praobservasi ini sebenarnya apa sih yang Ibu dapat? Saya lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal di kelas. Baik Bu Yeti, terima kasih banyak atas waktunya Bu Yeti. Sama-sama, Bu. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas nanti ya, jam ke-3 dan jam ke-4. Semoga nanti observasinya, supervisi di kelasnya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, selamat pagi Bu Yeti. Pagi Bu. Demikian percakapan praobservasi hari ini, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi supervisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Salah satu pimpin kita dalam doa. Silahkan ketua kelasnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Kabarnya semuanya baik ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Wah. Ada yang sedih, ada yang senang ternyata, ada yang bahagia, tapi ada yang menangis hari ini. Coba, siapa ya yang menangis hari ini? Naufal mana Naufal? Naufal, kenapa Naufal? Oh, pagi-pagi dimarahin. Oke,
tidak apa-apa, walaupun tadi pagi dimarahin, tetapi dengan adanya bertemu dengan teman-teman semuanya di sini, maka pasti ada kebahagiaan tersendiri, betul? Iya. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita ada di tempat ini, kita berkumpul lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas topik yang kita bahas pada hari ini dengan topik adalah perencanaan karir setelah lulus SMP. Nah, perencanaan karir setelah lulus SMP, tujuan umum yang harus dicapai pada hari ini adalah yang pertama bahwa sebagai peserta didik kalian dapat memahami pentingnya merencanakan karir sehingga dapat menentukan pilihan sekolah lanjutan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Lalu setelah itu tujuan khusus adalah kalian mampu memahami apa sih itu karir, lalu perencanaannya seperti apa. Setelah kalian memahami itu, maka kalian akan menentukan langkah-langkah selanjutnya, baik itu ke SMA, ke MA, MAK, atau ke SMK, sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Sampai di sini kalian sudah paham? Paham tentang tujuan pembelajaran hari ini? Oke, baiklah. Supaya kalian tidak bosan, supaya kalian tidak jenuh, kita akan ice breaking dulu sebentar. Supaya kalian semuanya fokus dalam belajar. Oke, nanti ketika ibu bilang tepuk aku, maka kalian tepuk sekali di depan. Kalau misalkan tepuk kamu, berarti 2 kali posisi tangan bagian depan, lalu tepuk kita, maka posisi tangan di atas dengan boleh bertepuk sebanyak mungkin. Oke? Paham? Oke, konsentrasi. Tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kamu, tepuk kamu, tepuk aku. Ada yang terlambat nggak? Ada yang berusaha untuk nggak tepuk tangan tadi. Kamu? Iya. Sekali lagi, tepuk aku. Kamu. Kamu. Tepuk kamu. Ingat, setiap ibu katakan tepuk kamu baru boleh bertepuk. Ibu hanya katakan kamu, berarti instruksinya jelas tidak? Tidak jelas karena tidak ada kata tepuk. Oke, baiklah, kita lanjut lagi. Untuk langkah kegiatan hari ini adalah yang pertama bahwa kita akan belajar selama 2 jam pelajaran. Artinya hanya 40 menit. Jadi kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Nanti kita akan membahas topik yang dipelajari hari ini. Mohon anak-anak semuanya fokus. Dan ketika nanti Ibu menjelaskan sebagian dari materi, selanjutnya kalian akan ada diskusi secara kelompok, memilih papan karir berdasarkan minat kelompok yang akan memilih masing-masing. Jadi ketika nanti berdiskusi, kalian akan menentukan kira-kira topik apa, profesi apa atau karir apa yang akan kalian pilih ya. Jadi semua karir yang ada, papan karir yang ada situ nanti kalian boleh memilih secara berkelompok, nanti berdiskusi, dan nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok pada hari ini. Dan waktu kita berdiskusi hanya 20 menit. Jadi mohon setiap kelompok memanfaatkan waktunya dengan baik. Baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti kita pada hari ini, kita perlu kesepakatan kelas dulu dalam belajar bimbingan klasikal pada hari ini.
Kira-kira kesepakatan yang kita buat apa ya? Apa? Yang harus kita sepakati di pagi ini di saat kita belajar topik layanan bimbingan klasikal perencanaan karir setelah lulus SMP. Apa kesepakatannya? Iya, disiplin boleh. Iya. Jadi waktu penting. Makanya kita perlu memanfaatkan waktu kita pada saat ini dengan baik. Jadi nanti ketika misalkan Ibu mengajar anak-anak boleh fokus untuk melihat setiap penjelasan demi penjelasan, atau ketika nanti ada yang berdiskusi, kita berdiskusi, anak-anak fokus di dalam pembahasan kita. Ya, jadi selanjutnya apa lagi? Ya, boleh. Saling menghargai. Jadi nanti apabila ada yang bertanya, yang lainnya tolong menghargai temanmu yang bertanya, lalu bergantian ya, jangan berebut. Silahkan acungkan tangannya ke atas, lalu silahkan bertanya. Nanti ketika teman yang lainnya mau menanggapi, boleh silahkan, tetapi dengan catatan tetap sama, mengancungkan tangannya supaya tidak tidak ricuh atau tidak berebut ya. Oke, sampai di sini paham dengan kesepakatan kita hari ini? Ada tambahan lain enggak dari kesepakatan kita pada saat ini? Adakah? Bagaimana nanti di saat belajar, berdiskusi dan sebagainya? Sudah? Oke, yakin sudah? Oke. Sampai saat ini kalian sudah siap untuk melanjutkan bimbingan klasikal selanjutnya? Iya. Sekarang Ibu mau nanya. Siapa yang punya cita-cita? Oh, semuanya punya cita-cita. Coba Aulia. Oh, jadi apoteker. Siapa lagi? Sakti. Cita-cita Sakti mau jadi apa? Pemain sepak bola. Jadi pengennya nanti bergabung ke timnas. Hebat. Yang lain lagi? Lah, tadi semuanya angkat tangan. Mau jadi polisi. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Iya, jadi ternyata semuanya punya cita-cita yang sangat mulia. Ada yang mau jadi apoteker, ada yang mau jadi polisi, ada yang jadi pemain sepak bola, mau jadi atlet, dan angan-angannya pengen, cita-citanya pengen bergabung dengan timnas. Jadi bermimpilah setinggi mungkin sesuai dengan cita-cita yang kalian impikan. Nah, kalau misalkan sudah punya cita-cita, maka otomatis sudah tahu dong apa itu karir. Siapa yang tahu apa itu karir? Siapa yang mau jawab? Tapi kalau salah nggak apa-apa kok. Lah, namanya pendapat kan harus diutarakan. Benar dan salahnya nanti kita luruskan secara bersama-sama. Bebas kok berpendapat. Aulia mau berpendapat? Siapa? Perjalanan hidup. Jelvi, menurut Jelvi karir itu apa? Karir itu masuknya kayak perjalanan hidup gitu, dari kita misalkan dari kecil gitu perjalanan hidupnya, nanti kalau misalkan udah dewasa kita mau jadi apa gitu, misalkan kayak mau ngeraih cita-cita ya gitu. Oke. Perjalanan hidup pokoknya. Ya, terima kasih Jelvi. Menurut Jelvi bahwa karir itu adalah perjalanan hidup seseorang untuk meraih cita-citanya. Yang lain?
Christine ya. Christine apa Christine? Menurut Christine karir itu apa? Menurut aku, perencanaan karir itu perjalanan demi perjalanan untuk menuju masa depan yang bagus. Oke, terima kasih. Menurut Christine, karir itu adalah perjalanan demi perjalanan untuk mencapai sebuah masa depan yang baik. Siapa lagi yang kelompok sebelah kiri belum bersuara? Adakah yang mau bersuara? Karir itu apa sih? Kan harus tahu karir itu apa dulu, supaya bisa dicapai cita-cita yang kalian impikan. Ayo, adakah? Oke, baik. Ternyata betul seperti yang sudah diungkapkan oleh Jelvi, oleh Christine, oleh siapa lagi tadi yang bersuara ya? Oh, Aulia ya? Ya. Jadi karir itu adalah perjalanan kata Jelvi. Jelvi sama dengan jawabannya Christine. Jadi kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah karir adalah perkembangan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa karir itu ada pengalaman dan hal-hal yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu untuk mencapai cita-citamu. Jadi, karir itu berarti bahwa apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Sampai sejauh ini dan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya untuk dicapai. Ketika kalian masuk sekolah, otomatis kalian mulai dari jenjang pendidikan yang paling bawah, yaitu PAUD, TK, SD, SMP. Artinya bahwa kalian sudah melewati perjalanan jenjang pendidikan sudah 4 tahap. Selanjutnya mau kemana? Itu adalah bagian dari perencanaan karir kamu. Itu artinya bahwa perjalanan hidup yang kamu sudah lewati, kamu sudah jalani hingga saat ini. Itu adalah bagian dari karir. Nah, selanjutnya adalah apa sih perencanaan? Kan sudah tahu kan karir itu apa? Sekarang perencanaan apa? Kenapa perlu ada perencanaan coba? Perencanaan apa? Perencanaan itu apa? Ayo, apa ya? Adakah yang mau bersuara? Perencanaan itu apa? Nggak usah takut salah, bebas berpendapat. Apa? Namanya apa? Nama aku Sheila Diraharti, Sheila ya. perwakilan dari kelompok 5. Iya. Perencanaan itu menurut aku sesuatu hal yang kita rencanakan untuk kedepannya. Iya, oke. Menurut Sheila bahwa sesuatu hal yang direncanakan untuk kedepannya. Yang lain? Apa Jelvi? Jelvi apa Vi? Sama kayak Sheila, menurut saya perencanaan itu suatu hal yang bakal dilakuin untuk kedepannya. Gitu. Yang kedepannya mau ngelakuin apa, misalkan kedepannya mau ada perencanaan mau ke kuliah atau apa. Satu hal. Oke. Ada lagi? Oh iya, ada lagi. Siva, ayo Fa. Dia belum perencanaan untuk masa depan. Masa Perencanaan depan itu apa? Iya, perencanaan untuk masa depan.
Perencanaan itu perencanaan untuk masa depan. Perencanaan sendiri apa? Rencana ke depannya itu gimana? Pengertian dari perencanaan apa sih? Oh, Rencana apa sih? rencana untuk masa depannya itu gimana gitu. Apa sih? Sudah? Apa, Markus? Rencana? Rencana sama artinya dengan apa sih? Tindakan buat tindakan untuk mencapai tujuan melalui strategi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan melalui berbagai strategi, kata si Markus. Tepuk tangan dong semuanya. Oke. Jadi perencanaan tidak terlepas dari sebuah target yang harus dicapai. Betul tidak? Iya. Tadi kata Markus ada strategi khusus yang harus dilakukan untuk meraih sebuah karir itu sendiri. Otomatis ketika kalian ada di SMP sini, mulai sekarang kalian mungkin sudah, atau mungkin ada yang sudah mulai. Setelah ini saya kemana ya? Saya mau ke SMP kah? Ke SMA kah? Atau SMK kah? Atau saya mau ke MA aja deh, mau mendalami agama dan sebagainya. Jadi masing-masing ketika sudah tahu bahwa karir itu apa, perencanaan atau target apa yang harus dicapai, maka mulai ada langkah-langkah khusus yang harus dicapainya. Ada target khusus ini, saya harus belajar seperti apa. Makanya tadi di awal itu Ibu nanyakan dulu, apakah kalian punya cita-cita? Kalau punya cita-cita, maka pasti akan ada karir yang akan mau dicapai. Kalau ada karir yang mau dicapai, maka pasti ada perencanaan khusus. Misalkan, wah saya mau jadi atlet. Kalau mau jadi atlet berarti apa yang harus dilakukan supaya bisa diraih? Persiapan seperti apa? Langkah sekolah lanjutannya seperti apa? Latihan seperti apa? Apakah fisika? Penting nggak kalau misalkan harus mempersiapkan fisik seandainya mau menjadi seorang atlet? Itu semua harus, itu semua harus dilalui. Itu semuanya harus masuk dalam perencanaan kita. Supaya apa? Apa yang dicita-citakan tercapai. Sampai di sini kalian sudah memahami tentang perencanaan karir? Sudah? Oke. Nanti selanjutnya kalian silahkan masing-masing kelompok akan mengambil papan karir atau profesi yang ada di sebelah kanan. Silahkan pilih berdasarkan minat kelompok masing-masing. Kalian mau memilih karir apa sesuai dengan yang minat kalian. Silahkan nanti kalian membahasnya bersama-sama. Apabila misalkan menjadi seorang TNI Angkatan Darat, kira-kira sekolah lanjutannya arahnya kemana, apa yang mau dipersiapkan, langkah-langkah atau strateginya seperti apa, sehingga mencapai tujuannya menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Waktu diskusi kita akan 20 menit. Salah satu perwakilan dari kelompok silahkan berdiskusi dulu, kelompoknya mau milih profesi apa dan ambil sesuai dengan minat yang kalian pilih. Lalu kalian akan Ibu berikan lembaran kegiatannya berdasarkan kelompok kalian masing-masing.
Oke, silahkan. Silahkan diambil papan karirnya. Waktu kita hanya 20 menit ya. Nanti ditulis di sini. Kalian mau profesi apa? Tulis profesinya apa di sini. Satu kelompok. Terima kasih. Iya. Ini ditulis profesi karir yang kalian pilih apa di sini. Tulis profesinya apa yang kalian pilih. Kelompok mana yang belum? Kelompok ini belum. Ini silahkan. Profesi yang kalian pilih apa di sini? Apa polisi ya? Silahkan ditulis di sini. Kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan langkah profesi yang kalian pilih berdasarkan minat kalian. Silahkan, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, silahkan. Ayo silahkan dimulai. Waktunya hanya 20 menit. Ini maksudnya apa? Kan kita rame-rame rencana sekolahnya pasti beda-beda dong. Salah dong. Kan kamu pengusaha. Ini yang direncanakan bukan rencana pribadi. Pengusaha apa? Ini direncanakan. Seandainya kalau misalkan jadi pengusaha mau lanjut sekolahnya setelah SMP kemana? Itu sampai kuliah sampai akhirnya jadi ngambil jurusan ini. Terus strategi atau langkah-langkah yang harus kamu tempuh apa? Apa saja tips-tipsnya yang harus kamu tempuh karir ini? Apa saja yang mau dipersiapkan? Entah itu misalkan bisa terkait dengan dananya juga kan bisa. Ini saya coba ibu lihat pilihan yang kalian itu apa, penari profesional ya? Oke silahkan. Ini nanti berarti perjalanan karirnya, masa masuknya nanti Iya. kalau udah SMA terus SMP kemana? Dari SMP dulu kan? SMP kemana? Oke silahkan. langsung kuliahnya langsung. Iya. Terus ini apa saja yang mau langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa? Ini profesi yang kalian pilih apa? Berdasarkan minat kalian apa? Psikolog ya? Ini jangan lupa ini ditulis kelompok berapa. Berarti ini ditulis dong psikolog. Oh ditulis di sini dulu. Siap-siap silahkan. Ini kelompok poli apa? Hanya cari tahu di handphone. Polisi, sekolah lanjutan mau jadi polisi, selanjutnya langkahnya kemana ya? Sayang, coba kamu liatin dulu gitu, jangan menghadap ke sebelah. Oh, cita-citanya mau jadi apa? Oh, mau jadi. Siapa yang mau jadi guru di sini? Profesinya.
Ini pilihan berdasarkan minat kalian, bukan ini. Yang tadi memilih, sudah sepakat untuk memilih ini jadi guru. Oh, berarti guru MTK. Oke, silahkan. Rencana sudah didiskusikan belum? Oh, Kuliah pendidikan masih iya memang harus pendidikan. Makanya dicari tahu, coba di handphonenya. Nah iya, emang kira penari cuma cewek doang. Iya. Penari kan Dan tinggi dalam buku. Boleh searching di Google. boleh. Kayak gitu nggak bagus. Terus lanjut. Oh, ini tujuan kuliahnya. Iya, tujuannya. Kuliah terus Iya. tujuan selesai kuliahnya gitu. Iya. Ini Ini tuh maksudnya jurusan di SMK. iya, berarti kamu pengusaha mengambil jurusan SMK, betul. Selanjutnya nanti perkuliahannya bagaimana atau mau bagaimana, silahkan dirincikan kelompok kalian. Iya, boleh dijelasin. Nah, ini langkah kalian yang harus kalian tempuh apa saja. Betul. Itu semacam potret. ini jawabannya tuh. Malu ah. Apa-apa.
Kuliah sambil kerja ya, Bu ya. Kuliah sambil kerja sambil nyari pengalaman. Tulisannya sih universitas. Univ aja. Kamu diskusi apa ketawa? Dani. Apa tuh? Ini depan-depannya sudah titik. Ini Sudah? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Kelompok tinggal dikit lagi ya. Aulia kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa? 3, Bu. 2. Oh ya 2. Kelompok kedua, ditulisin kelompok. Belum selesai ya? Belum. Dikit lagi. Sekolah. Oh, tujuan. Sama gue juga sih 2. Belum selesai. Halo. Oke, waktu diskusi kita tinggal 10 menit lagi ya. Waktunya tinggal 10 menit. Tolong dimanfaatkan waktunya. Gini, Bu. Apa? Terus boleh. Udah gini aja, apa? Dananya nggak dibutuhkan. Oh Kan iya. perlu juga kan? Oh iya.
Terus langkah-langkah atau strategi apa yang harus kalian gunakan supaya bisa mencapai ini? Yang harus dipersiapkan apa aja di situ? Ini nanti kalau ngisi linknya di rumah boleh nggak? Boleh. Ini nanti dia presentasiin. Iya, Satu orang atau kan sesuai langkah tadi kita. satu kelompok atau satu orang? Satu orang mewakili kelompok aja. Atau bertiga deh, 3 orang mewakili. Ini salah nih, X1 no, harusnya Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Itu sama itu perlombaan audisi apa? Udah dilihat bisa aku malu Atau persiapkan apa nih? Kan belum disuruh untuk mengerjakan itu. Ini polisi Brimob nggak ada, Bu? Terserah. Yakin polisi Brimob. Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Iya, oke.
Oke, ada kelompok yang udah selesai. Oke, silahkan 3 orang mewakili kelompoknya untuk presentasikan ke depan. Kelompok 2, ayo Christine, silahkan kelompok 2. Oke, siap. Tiga. Ya. Oke, di saat yang kelompok lainnya presentasi, silahkan yang lainnya mohon perhatiannya ke depan. Siapa yang? Ya, apa Bu? Mik. Di sini Bu apa di depan situ? Di sini saja. Sini aja ya. Kamu sini. Salah, Sini bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan karir setelah lulus SMP menjadi seorang guru matematika. Pilihan profesi berdasarkan minat yang dipilih kelompok pada papan karya kami adalah menjadi guru matematika. Perencanaan sekolah lanjutan dari karir atau profesi tersebut adalah lanjutan menjadi seorang guru adalah SMA, sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, seorang guru biasanya melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan atau mata kuliah pendidikan. Biasanya guru selalu memilih untuk menjadi guru dalam mata pelajaran sekolah. Guru matematika mengambil mata jurusan pendidikan matematika. Untuk menjadi guru biasanya harus mendapatkan gelar S1 sarjana matematika. Setelah lulus kuliah, seorang guru baru bisa mencari-cari sekolah untuk ia mengajar. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai karir atau profesi tersebut? 1. Guru harus selalu belajar atau mencari ilmu. 2. Guru harus belajar sabar dan disiplin. 3. Guru harus mendapatkan gelar sarjana. 4. Menyelesaikan program magang mengajar siswa. 5. Ajukan permohonan sertifikat mengajar. 6. Guru harus bersifat keibuan atau kebapaan. 7. Guru harus konsisten dalam mewujudkan cita-citanya. Ini ada sesi. Oke, coba perhatikan. Sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok kedua? Kelompok kedua profesi membahas tentang profesi apa? Guru. Sudah paham apa yang disampaikan? Atau ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain yang mau bertanya silahkan. Tidak ada? Jika tidak ada silahkan duduk kelompok kedua. Tepuk tangan dong buat kelompok kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kelompok berikutnya. Kelompok 1 udah siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil laporan kerja siswa tentang perencanaan karir setelah lulus SMP. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan dilanjutkan oleh Feby. Pilihan profesi berdasarkan minat yang dipilih kelompok pada papan karir. Profesional. Rencana sekolah lanjutan dari karir atau profesi tersebut. 1. SMP Negeri 2 Babelan. 2 SMA Negeri 2 Babelan. 3. Kuliah Universitas Negeri Jakarta dan masuk ke jurusan seni tari. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai karir atau profesi tersebut? 1. Mengikuti les tari. 2. Mengembangkan kemampuan melalui perlombaan untuk mengasah dan menambah pengalaman serta prestasi. 3. Menyiapkan dana untuk masuk ke Universitas Seni Tari. 4. Mulai mengikuti seleksi tari. 5. Mengatur waktu untuk mencapai tujuan. Sekian hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ayo silahkan. Wah, ternyata kelompoknya sudah siap juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan perencanaan karir setelah lulus SMP. Masuki sekolah menengah atas SMA dan mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA lalu lanjut kuliah dan mengambil jurusan psikolog. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai karir profesi tersebut? Langkah-langkahnya menyelesaikan kuliah 1 bidang psikolog, mengambil pendidikan profesi psikolog. Mengikuti uji kompetensi psikolog. 4. Mendapat surat izin praktik. 5. Lanjut S2 psikolog. 6. Mengikuti sidang profesi. 7. Mendaftar keanggotaan HIMPSI. 8. Resmi jadi psikolog. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya, silahkan. Dipersilahkan oleh anggota kelompoknya. Tidak ada? Oke, tidak ada? Apa tujuan dari kelompok kalian untuk memilih profesi psikolog? Tujuannya. Ayo anggota kelompoknya silahkan. Silahkan. Ayo silahkan anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya silahkan. Indonesia.
Untuk mendapatkan ilmu untuk lebih mengerti dalam menilai karakter orang lain. Oke, apa? Lebih kencang lagi. Untuk mendapatkan ilmu untuk lebih mengerti dalam menilai karakter orang lain. Sudah didengar belum kelompok 2 jawabannya? Sudah didengar belum? Gak dengerin. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya. Sudah? Sudah puas belum jawabannya? Udah. Bu, dah. Oke. Karena waktunya sudah hampir selesai untuk kelompok ini, silahkan duduk. Silahkan duduk. Iya. Silahkan kelompok berikutnya. Ini apa bacanya duluan? Ini ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kita perencanaan karir setelah lulus SMP. Perencanaan karir selesai SMP ya? Iya. Rencanakan sekolah lanjutan dari karir profesi tersebut menjadi polisi intelijen, akan melanjutkan pendidikan tinggi dalam hukum atau kriminologi, pendidikan tinggi dalam administrasi publik atau manajemen keamanan, mencari sertifikasi atau pelatihan dalam bidang khusus. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai karir atau profesi tersebut? 1. Pendidikan. 2. Pelatihan polisi. 3. Pemeriksaan latar belakang. 4. Uji kesehatan dan kebugaran. 5. Tes psikologis. 6. Pelatihan lapangan. 7. Sertifikasi dan lisensi. 8. Pengembangan karir. Bagi yang mau nanya, silakan. Apa? Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kalian lakukan jika cita-cita kalian mencapai menjadi seorang polisi? Ya, kita akan menjaga masyarakat. Dan keamanan lingkungan. Oh, tepuk tangan dong. Gimana jawabannya? Udah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sini hasil itu. Ayo kelompok terakhir. Silahkan. Polisi intelijen. Saya. Halo. Baca yang satunya, lu baca yang ini, lu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perencanaan karir setelah lulus SMP. Kita memilih menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alika. Rencana selanjutnya adalah sekolah SMK masuk jurusan manajemen perkantoran. Setelah lulus dilanjutkan dengan memasuki suatu universitas atau kuliah dengan memasuki jurusan kewirausahaan. Selagi kuliah kita bisa mencari pekerjaan sampingan. Agar kita memiliki banyak pengalaman bekerja setelah lulus kuliah. Selanjutnya dibacakan oleh Bintang. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai karir atau profesi pengusaha. Kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita harus menentukan produk apa yang akan usahakan nantinya dan menentukan target pasar produk kita serta mempersiapkan modal seperti modal tenaga dan waktu.
dan yang harus ditempuh untuk mencapai karir yang kita mau, yaitu seorang pengusaha. Kita harus memiliki pengalaman berbisnis, berkomunikasi, berpikir yang jelas, dan kreatif. Karena skill pertama yang harus dimiliki seseorang pengusaha adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, mohon maaf. Mohon maaf. Dibatasi hanya satu penanya aja. Apa? Gak apa-apa dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita memilih profesi menjadi pengusaha agar kita menjadi orang kaya. Jadi orang kaya. Terima kasih ya. Dari bos muda. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Jadi semuanya hebat-hebat. Yang jadi pengusaha ternyata sudah merincikan begitu dalam ya tentang apa langkah-langkah jitu yang harus dipersiapkan. Dan mereka tidak lupa bahwa ternyata menjadi pengusaha itu tidak hanya ngomong mau jadi pengusaha, tetapi banyak hal yang dipersiapkan. Salah satunya itu tadi memikirkan masalah modal, masalah ekonomi. Ekonomi penting. Terus yang berikutnya adalah kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ini memikirkan masalah bagaimana seorang pengusaha itu harus kreatif, harus pintar melihat daya saing yang ada di lingkungan sekitar sehingga dia bisa berkreasi. Lalu tidak lupa melihat bahwa kira-kira ketika menjadi seorang pengusaha harus menentukan produk apa sih yang harus dilakukan di dalam usahanya sehingga bisa menarik pasar. Dengan demikian maka usaha yang dilakukannya boleh sukses sesuai dengan cita-citanya. Begitu juga dengan yang lainnya, misalkan tadi penari profesional. Setelah SMP pengen lanjut ke SMA. Setelah SMA lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ngambil jurusan seni. Lalu supaya mendukung karirnya maka tidak lupa melihat juga ekonominya sanggup tidak ya, kira-kira cukup tidak ya untuk masuk ke situ. Lalu selanjutnya mengikuti berbagai jenis perlombaan, bahkan supaya menunjang karirnya adalah mengikuti berbagai les, tari dan sebagainya sehingga mendukung karirnya dan akhirnya bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan minat yang dimilikinya adalah menjadi penari profesional. Oke, sampai sejauh ini apakah kalian sudah paham tentang perencanaan karir setelah lulus SMP? Sudah? Oke. Jika kalian sudah paham, maka adakah yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Setelah kalian mengikuti kegiatan hari ini, apa yang kalian pahami? Salah satu silahkan. Adakah yang bisa membuat kesimpulan? Setelah mengikut Christine, silahkan setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan tema perencanaan karir, apa yang kalian dapatkan?
Tidak ada yang bisa membuat kesimpulan. Oh ya, Christine silahkan. Christine ragu-ragu dari tadi. Ayo silahkan. Kesimpulannya adalah kita harus menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan semangat, supaya sesuatu yang kita inginkan itu terwujud. Dalam pembelajaran kita yang sekarang adalah kita harus mencapai cita-cita kita setinggi mungkin. Jangan sampai cita-cita kita itu tergugur Ya, yang lain. Terima kasih Christine atas kesimpulannya. Oh ya, silahkan. Hari dulu kita yang mau capai di masa depan tuh apa. Terus kita tuh buat rencananya tuh harus benar-benar matang banget. Dan kita tuh harus semangat bos, jangan gampang nyerah. Iya. Udah? Oke, terima kasih untuk Christine dan Aulia. Betul bahwa pentingnya kita membuat sebuah perencanaan karir dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita cita-citakan nanti akan tercapai. Oke? Sebelumnya kita mau sama-sama melihat refleksi kegiatan kita hari ini. Coba semuanya matanya ke depan, kita akan sama-sama memainkan permainan ini bersama-sama, silahkan. Word wall ya. Oke, sudah siap? Kita akan refleksi bersama-sama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal hari ini? Apakah betul senang? Oke, selanjutnya. Apakah topik yang disampaikan hari ini penting? Apakah materi yang disampaikan mudah dipahami? Oke, berikutnya. Apakah guru melibatkan kamu dalam kegiatan layanan klasikal hari ini? Yang terakhir. Oke, terima kasih semuanya. Oke, karena kalian sudah memahami tentang karir dan perencanaannya dan sudah mengerti tentang langkah-langkah apa yang akan kalian tempuh selanjutnya, maka silahkan nanti dibuka di grup kelas. Ibu sudah bagikan linknya, silahkan ngisi link perencanaan pribadi setelah kalian lulus SMP. Oke, nanti boleh dilanjutkan di rumah pengisian itu. Nanti salah satu akan memimpin kita dalam doa. Namun sebelumnya untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan membahas tema tentang self love. Itu untuk kegiatan selanjutnya. Sebelumnya salah satu memimpin kita dalam doa, karena kegiatan kita hari ini akan segera selesai. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.
Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yesi, wabarakatuh. Sehat, Ibu siapa namanya? alhamdulillah. Bu Yeti ya? Pak, Oh, ya. Bu Yeti. Iya Bu Yeti. Bu Yesi, hari ini kita Iya. PI 5 ya. PI 5 ada satu kegiatan yaitu kita pasca observasi ya. Iya Pak. Sudah melaksanakan kemarin pra sama seleksi kelasnya? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Ya. Ih, berarti hari ini tinggal Pasca, iya Pak. Hari ini Ibu silakan untuk melakukan observasi. Bu Yesi sebagai observer. Ya. Ibu siapa tadi? Yeti. Ibu Ibu Yeti Yeti. sebagai gurunya. Iya. Jalan aja sampai monggo dipersilakan Bu. Kegiatan pasca observasinya. Ya. Terima kasih. Saya mulai ya Pak ya. 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 Nah, terima kasih Bu Yeti atas kehadirannya di sini. Saya akan melaksanakan pasca observasi. Ya, Bu Yeti sendiri sebagai guru BK SMPN Negeri 2 Belan yang kemarin sudah melaksanakan supervisi kelas ya Bu Yeti ya. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini Bu Yeti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Yeti pada Bu Yeti. Jadi terkait jalannya supervisi di kelas yang kemarin sudah Ibu Yeti lakukan ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk mengevaluasi Bu Yeti sejauh mana sih Bu Yeti itu melaksanakan supervisi di kelas, proses bimbingan klasikal di kelas yang sudah Ibu Yeti lakukan ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan Bu Yeti untuk Bu Yeti. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya bagaimana sih perasaan Bu Yeti terkait proses bimbingan klasikal yang Bu Yeti lakukan di kelas Bu Yeti yang kemarin sudah Ibu lakukan saat supervisi? Ya, proses yang saya lakukan kemarin di kelas itu sebetulnya awalnya agak cemas gitu ya. Kira-kira ini berjalan lancar apa enggak ya, anak-anaknya aktif apa enggak. Tetapi saya bersyukur ketika sudah dijalaninya ternyata anaknya antusias banget. Betul. Dan mereka malah murid-murid itu semuanya aktif gitu. Iya, itu Ya, aja. berarti Bu Yeti awalnya cemas ya Bu Yeti ya? Iya, awalnya cemas. Tapi setelah dijalanin akhirnya bisa berjalan juga Bisa ya Bu Yeti. berjalan, ya. Oke Bu Yeti, pertanyaan kedua nih. Iya. Bisa nggak sih Bu Yeti jelaskan kembali tuh area pengembangan yang kemarin waktu kita bicarakan waktu observasi ya? Iya. Area pengembangan apa yang Ibu Yeti lakukan di dalam kelas? Iya, area pengembangan yang sudah saya lakukan kemarin itu dari aspek pengetahuan ya, itu siswa mengetahui tentang karir, memahami tentang karir itu sendiri apa, terus memahami tentang perencanaan karir itu seperti apa. Dan dari aspek keterampilannya mereka terampil dalam merencanakan sekolah lanjutannya dan menentukan pilihan karirnya berdasarkan minatnya masing-masing. Itu aja sih. Ya, jadi tadi perencanaannya yaitu tadi ada pengetahuan ya Bu Yeti ya. Iya. Ada keterampilan dari tadi pengetahuannya anak-anak itu bisa memahami karir itu apa ya kan. Iya. Terus dia bisa menentukan dari keterampilannya, dia bisa menentukan sendiri karir yang dia tuju dan rencananya ya. Rencana ke depannya dia untuk mencapai karirnya itu seperti apa Iya, gitu ya Bu Yeti ya. Iya. Nah, Bu Yeti, pertanyaan berikutnya itu tadi dari pengembangan yang sudah Bu Yeti lakukan, kira-kira sudah berhasil atau belum ya Bu Yeti? Iya, yang kemarin saya lakukan sudah berhasil ya, karena anak-anaknya itu mampu menentukan tujuan dan karir yang mereka rencanakan. Sudah berhasil ya Bu Yeti ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu Yeti hadapi ketika Bu Yeti melakukan supervisi bimbingan klasikal di kelas apa ya? Iya, memang di dalam pelaksanaannya kemarin itu ada 1-2 anak yang masih belum aktif lah. Jadi masih sibuk sendiri sama kegiatannya. Iya. Ya, memang ada ya beberapa biasanya anak-anak yang Iya. belum aktif dalam Betul. berdiskusi ya Bu Yeti ya. Nah,
Pertanyaan berikutnya Bu Yeti, apa sih penyebab siswa tersebut itu belum aktif Bu Yeti? Ya, salah satunya mungkin dia belum mau mengeluarkan pendapatnya, yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan mungkin ada permasalahan pribadi ya, karena kadang-kadang mereka datang dari rumah dengan berbagai permasalahan yang kita nggak tahu. Jadi mungkin hal itu menjadi kendala juga, sehingga ya dia nggak mood lah untuk ikut kegiatan pada hari itu. Nah, tadi berarti banyak dari kendala tersebut ya, dari perasaan mereka yang dibawa dari rumah gitu kan. Iya. Nah, terus apa sih rencana-rencana Bu Yeti ke depannya yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu hadapi selama seperti di kelas? Mungkin saya akan mencoba dengan cara yang berbeda, dengan mungkin berdiferensiasi dengan menggunakan video atau membuat gambar atau poster atau mind mapping perencanaan karir. Jadi sesuai Ya, dengan atau gaya bisa juga belajarnya gaya belajar ya Bu ya, ya. betul. Ada anak Gaya yang belajarnya estetik ya betul. kan, yang suka menulis, yang suka bikin poster ya, atau memang gaya belajarnya dia yang audio ya. Iya. Oke. Nah, dari tadi yang sudah Ibu Yeti lakukan nih, saya berharap sih mudah-mudahan ke depannya ya rencananya itu bisa berjalan dengan baik, harapan-harapan yang Bu Yeti tadi ingin wujudkan itu bisa berjalan dengan baik dan tercapai semua. Nah, kira-kira kapan sih rencana Bu Yeti dalam melakukan rencana itu? Kapan Bu Yeti akan melakukannya? Rencananya untuk pertemuan berikutnya pada minggu yang akan datang. Oke. Iya. Pada minggu yang akan datang Iya, Ibu akan betul. melakukan. Baik. Iya. Dari semua perjalanan pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Yeti nih, apa sih kesimpulan yang Bu Yeti dapatkan dari ini? Ya, jadi memang dari pertemuan kita kali ini dan yang sudah saya lakukan kemarin itu, Ya. saya akan meningkatkan yang sudah baik dan akan memperbaiki yang menjadi kendala, dan mudah-mudahan itu teratasi di pertemuan berikutnya. Amin. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan dan waktunya yang diberikan kepada saya Bu Yeti, atas pertanyaan yang diberikan. Semua waktu yang diberikan kepada saya, terima kasih semua. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan berikan pada Pak Deska untuk umpan balik nih setelah pasca observasi seperti apa. Lanjut ya Bu. Ya. Tadi Ibu sudah melakukan pasca observasi. Iya, Izin betul. menanyakan sedikit, memberikan umpan balik sedikit kepada Ibu. Iya. Ibu sebagai guru gimana setelah pasca observasi ini? Berarti kan sudah selesai nih observasinya ya, apa yang Ibu rasakan? Ada Iya. perubahan kah atau gimana? Iya, senang Pak, karena ada perubahan. Istilahnya yang awalnya ya yang penting masuk, tapi sekarang harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dan jadi Ibu setelah pasca observasi ini, Ibu lebih mengetahui lagi apa yang dibutuhkan Ibu, dan Ibu lebih mempersiapkan lagi. Iya, betul. Terus ketika ada kendala, tadi saya perhatikan Ibu juga Bu Yesi sebagai observernya, ada nggak kendala di kelas? Terus Ibu juga menjelaskan ada, Pak. kendalanya ada, terus tindak lanjutnya juga Ibu setelah jelaskan tadi agar kendala-kendala tersebut tidak terjadi lagi atau diminimalisir lah kendala tersebut. Ibu perlu dikuatkan lagi, observasi kelas ini bukan untuk mencari salah sebenarnya atau menjustifikasi guru tersebut, tapi untuk mengembangkan kompetensi guru tersebut. Jadi observasi kelas ini yang berdampak pada penting ya untuk perkembangan kompetensi guru. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu Yeti dan Ibu Yesi. Jangan berhenti, terus berkembang, terus belajar, karena maupun kita seorang pengajar, kita juga masih terus dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deska, Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.